kami pemuda-pemudi Islam, kami pemuda-pemudi Jawa Barat akan berada di barisan paling depan melawan engkau sampai titik darah penghabisan. Saudara-saudara, bilang ke panitia, saya Bahar bin Smith siap diteror, diancam, dipenjara atas apa yang saya sampaikan. Saudara-saudara, jangan biasa bergabung dengan siapapun yang menanamkan kebencian. Sekarang mohon maaf, umat Nabi Muhammad, keluarga kita sendiri kita caci dan kita olok. Ini kerjaan apa kalau bukan keberhasilan dunia syaitan, dunia iblis di dalam merupakan umat agar berantem ribut. Umat Islam seolah-olah banyak tapi kerjaannya berantem. Ingat, bergurulah Anda kepada orang yang lesannya terjaga. Ya saudara, kemarin yang memfitnah habaib, memfitnah ulama, mengkriminalisasi habib, mengkriminalisasi ulama, menggerakkan buzzer, mencaci maki ulama, mencaci maki habaib, menghina-hina ulama, menghina-hina habaib. Sekarang di mana-mana dia dihina oleh rakyatnya, di mana-mana dia dicaci maki, di mana-mana boroknya dibongkar habis-habisan. Betul? Betul. Kita tanya pengetahuan agama orang-orang itu dibandingkan dengan Kiai Wahid Hasyim. Itu saja. Kita tanya kedalaman ilmu mereka dibandingkan dengan Kiai Asad Syamsul Arifin, Kiai Haji Ahmad Siddiq. Apa mereka akan merasa lebih halim dari orang-orang yang saya sebut tadi? Lemora pengen sih kini pengen jadi pahlawan. Pernah mereka tidak mau dulu di barisan mana mereka berada ketika 1945 kita memerdekakan diri, kemudian 1945 datang sekutu, mereka ada di mana? Tapi sekarang mereka mengajukan dari klan mereka 3 orang untuk dijadikan sebagai pahlawan nasional. Pahlawan apa itu? Bukan hanya sejarahnya, nasabnya dibelokin. Katanya Pangeran Diponegoro itu bukan orang Jawa, tapi dia orang Yaman. Marganya Bakbut. Kata marga Bakbut. Kata bin Yahya bukan, marganya bin Yahya. Kata yang marga Asegaf bukan, dia orang Yaman tapi marganya Asegaf. Makanya belakangan ini Bu, belakangan lagi rame, lagi heboh. Ada seorang ulama besar di Jakarta dijadikan bulan-bulanan fitnah di media sosial. Habib Utsman bin Yahya. Belanda berjanji kita sepakat. Cuman tuh waktu ya Belanda yang berkuasa. Maka Habib Utsman bagaimana caranya? Beliau melakukan mudaroh. Ada mudaroh, ada mudahana. Kalau mudahana itu ngejilat buat kepentingan duit. Mudahana itu ngejilat buat kepentingan harta, buat kepentingan kenyamanan dirinya sendiri. Itu mudahana, itu haram hukumnya. Mudahana itu namanya. Tapi ada namanya mudaro. Mudaro itu dia ngedeketin penguasa, tujuannya buat apa? Buat kemaslahatan umat, supaya syariat bisa jalan, supaya meminimalisir mudarat buat umat. Itu yang dilakukan oleh Habib Utsman dan itu disaksikan oleh kiai-kiai Betawi. Yang merendahkan Ahlul Bait, cucu Nabi, kelak akan bertanggung jawab di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar dengan kami Ahlul Bait, walaupun Bahlul lebih utama daripada 70 ulama atau kiai. Indonesia natijah min nataij Tamim. Indonesia ini adalah buah dari gerakan dakwah ulama Tamim. الخير والنور الذي وصل إلى إندونيسيا بواسطة العلماء من آل بيت النبي محمد الذين هاجروا من تريم من حضرموت إلى إنديا ثم إلى إندونيسيا. Islam yang ada di Indonesia ini adalah sumbernya daripada ulama dan ahli bait dari kota Tarim Hadramaut yang hijrah dari negerinya mampir ke India kemudian datang ke Indonesia. لو جئنا ونظرنا في سيرته وتاريخه ولسانه لوجدنا ذلك الاتصال قديما ارتباطا وثيقا لا ينفك. Kalau kita kembali ke sejarah kita yaitu Wali Songo yang mana mereka itu dari Tarim Hadramaut, maka kita akan sadar
Indonesia dan yang Tarim tidak bisa. Bahwa saya Habib derajatnya lebih tinggi, bahwa saya Habib lebih mulia, bahwa bagaimanapun buruknya saya, maka saya tetap yang memberi syafaat kepada kalian semua. Jadi surga dan neraka itu sangat bergantung pada apakah saya meridhoinya atau tidak. Ada di kalangan para habaib itu yang sampai mengatakan bahwa bahkan ketika ada orang yang ahli maksiat, ketika dia tidak taat formulasi agama, dia tetap bisa masuk surga dengan jalur VVIP kalau mencintai golongan kami dan lain sebagainya. Sebenarnya betulkah sih nggak sambung nasab Ba'lawi ini? Betul Pak, nasab Ba'lawi ini tidak tersambung, dan saya sering ditanya apakah bertanggung jawab nanti di akhirat. Saya katakan berulang-ulang, saya bertanggung jawab di akhirat bahwa Ba'lawi ini bukan turun Nabi secara ilmiah. Haplog grupnya saja itu sudah melenceng, tapi masih kekeh ingin disebut sebagai turunan Nabi. Ketika kitab nasab tidak ada yang mencatat mereka, kenapa mereka masih mau ngaku turunan Nabi? Ketika kitab sejarah sama sekali tidak mencatat nama-nama leluhur mereka, kenapa mereka masih mau mengaku sebagai keturunan Nabi? Orang-orang yang mengaku keturunan Nabi ini memang mendapatkan privilege tertentu dari masyarakat. Ba'lawi penjajah spiritual, ya, kebab al-ngedabrus, waduh, penjajah orangnya VOC. Ba'lawi rungkat, Masya Allah, satu Habib gila lebih mulia dari anjing gila. La ilaha illallah. Kalau berisik dengan suara Habib, azanin aja. Setan tuh ngajak orang sesat. Dari dulu gak ada ulama yang membatalkan nasabnya Ba'lawi, gak ada ulama yang membatalkan nasabnya para habaib. Sekarang muncul Imad, muncul Abbas, Raja Dangdut ikut-ikutan. Jawab yang kompak, kacau atau tidak? Yang mengajakkan kesesatan apa namanya? Kurang kompak apa namanya? Ini Imad mengajarkan kesesatan, berarti Imad. Kurang kompak, Imad. Abbas Buntet mengajarkan kesesatan, berarti Abbas. Ya Allah, hati-hati Bapak Ibu. Yang suka ngajak sesat apa namanya? Apa namanya? Nah ini Imad berarti, Abbas Buntet berarti, Roma Irama berarti setan. Takdir Allah dibicarakan, apakah begini dan begitu. Sifat Al-Quran itu apakah makhluk Allah atau bukan. Kenapa yang dibahas itu adalah hal yang semacam itu? Detik ini ketika saya sedang ngomong di sini, ada orang-orang Cina yang sedang bikin komputer super, komputer kuantum. Dan kalau misalkan itu sudah mewujud, maka mereka bisa menguasai dunia. Di Jepang dan di Korea sekarang sedang bikin nanoteknologi. Amerika Serikat sedang mengembangkan AI. Coba saya tanyakan, perintah Allah adalah untuk membahas hal-hal seperti itu, mengkaji hal-hal seperti itu, mengkaji ayat-ayat kauniyah, membahas tentang ciptaan-ciptaan Allah. Tapi kita tidak melakukan seperti itu. Yang kita lakukan adalah membahas tentang Allah, tentang takdir, tentang perbuatan Allah. Lalu kita klaim sama-sama, kamu masuk neraka. Itu kan gitu kan kita tuh sekarang tuh kan. Itu perbuatan-perbuatan Allah, tapi malah kita yang mengklaimnya. Kamu masuk neraka, kamu masuk surga, kamu selamat, kamu tidak selamat, dia syahid. Tahu dari mana itu? Itu kan perbuatan-perbuatan Allah, tapi itulah yang jadi bahan perdebatan kita. Perdebatan kita di ruangan ini sekarang. Taubat kalian semua. Itu leluhur kami Al-Faqih Muqaddam. Mi'raj satu malam 70 kali. Saudara-saudara, pagar laut 30,16 km dipagar. Kemudian ketika Nusron Wahid mengeluarkan, Menteri ATR mengeluarkan siapa yang memiliki SHB atau apa itu SHB, di situ ada dua anak, dengan dimana anak perusahaan ini merupakan induk daripada perusahaan Agung Sedayu Group milik Aguan, saudara-saudara. Jadi tidak ada lagi tawar menawar. Hadirin sekalian, saya sampaikan, hei Aguan, ini bukan masalah rasis, bukan. Ini bukan masalah etnis, bukan. Ini bukan masalah agama, bukan. Hei Aguan, saya sampaikan kepada kamu, Aguan, walaupun engkau punya segala-galanya, engkau punya uang, harta yang berlimpah, engkau bisa beli oknum-oknum pejabat, engkau bisa beli oknum-oknum perangkat-perangkat
negara dengan kau punya uang, walaupun kau bisa beli partai-partai politik atau oknum-oknum anggota dewan. Wahai Agwan, kau punya uang, kau punya harta, kau punya segala-galanya, akan tetapi ingat, selama kami pemuda-pemudi Islam Indonesia, kami bangsa dan rakyat Indonesia yang telinga kami selalu terbuka untuk mendengar jeritan-jeritan saudara-saudara kami, telinga kami terbuka mendengar jeritan, teriakan, merasakan penderitaan, kesengsaraan saudara-saudara kami di Banten, maka selama itu kami pemuda-pemudi Islam, kami pemuda-pemudi Jawa Barat akan berada di barisan paling depan melawan engkau sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Jangan macam-macam sama masyarakat, betul? Weh, ini Indonesia, kedaulatan daratan, kedaulatan lautan Indonesia bukan milik Agwan, bukan milik Sedayu Group, bukan milik Jokowi, bukan milik Prabowo, bukan milik PDI, bukan milik anggota dewan, bukan milik seluruh pejabat-pejabat pemerintah, bukan milik seluruh partai politik manapun, tapi kedaulatan bangsa, kedaulatan negara, kedaulatan daratan dan lautan Indonesia, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, tanah Indonesia milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Hati nuranimu yang sangat halus itu akan tahu bahasanya ini nggak benar. Ini orang mengajarkan kebencian, mengajarkan caci maki. Jangankan mencaci maki tokoh-tokoh, mencaci maki orang biasa saja sudah nggak elok, tidak indah. Makanya akhirnya menjadi sebuah budaya nanti, sehingga yang bersama rombongan itu terus kehidupannya setiap hari mencaci maki dan terus berkembang caci maki dan olok-olokan. Anda harus cerdas dimanapun berada. Anda punya hati yang sangat mudah terpengaruh oleh yang kita dengar, apalagi yang kita dengar atas nama seorang guru dan pembimbing. Kalau ternyata dia mengajarkan kebencian, permusuhan, kita akan diam-diam membenci tanpa kita rasa. Maka bergaulah dengan orang yang benar, yang menumbuhkan cinta, menanamkan kecintaan umat Nabi Muhammad. Nah, ini yang harus kita waspadai. Sehingga sangat mudah Anda berguru dengan siapa. Kalau orang mengajarkan kebencian, menanamkan kebencian, bagaimana kita akan berguru dengan orang semacam itu? Kita harus milih dong. Anda tuh bisa milih. Kecuali kita sudah ditunggangi hawa nafsu, ada kepentingan yang lain, ada dendam yang lama dengan seseorang, dengan kelompok tertentu, maka kita menjadi ikut-ikutan. Ini urusan dengan Allah. Allah Maha Kasih. Maka kami ingatkan semuanya yang belajar dengan kami dan sebagainya, sudahlah, kalau suatu ketika kami mengajarkan kebencian, tinggalkan, karena Anda akan terpengaruh. Berarti saya sudah keluar dari jalur kebenaran. Kebencian tidak boleh kita ajarkan. Yang ada mengajarkan cinta, keindahan, kebersamaan, bukan mencaci dan mengolok. Sebetulnya hati kecil Anda itu sudah ngerti, itu yang harus Anda ikuti. Itu nggak benar. Sepintas saja Anda nggak nyaman. Kok Ustadz begitu sih? Kok segitunya amat? Kalau ada tuduhan kepada sekelompok, misalnya tadi menyebut habaib, dawir dan sebagainya, apakah semuanya? Itu kan oknum 1-2, dan itu juga tidak diizinkan oleh agama. Yang kita ikuti adalah tentu yang benar, yang baik. Jadi jangan kalau ingin mencaci sebuah kelompok itu hanya karena 1-2 orang. Itu namanya kita sudah hawa nafsu. Gara-gara saya musuhan dengan polisi, gara-gara pencuri polisi satu langsung polisi pencuri semuanya. Saya tidak adil dong. Ya berarti saya sudah nggak punya hati yang baik. Hanya gara marah sama polisi misalnya, enggak, polisi sahabat kita semua. Misalnya gara-gara saya tidak cocok dengan polisi, lalu saya bilang kita cari pencuri polisi. Lalu wah, polisi pencuri semuanya. Saya pendusta dong. Saya khianat dong. Memang semuanya pencuri. Memang tadi katakan dawir, memang semuanya dawir. Nah ini bisa, kan itu adalah masalah orang per orang dan mereka tidak maksum, ada kesalahan, ya manusia. Tapi yang kita ambil ilmunya kan dari mereka yang ulama, dari yang soleh dan sebagainya. Hanya kami ingatkan, jangan biasa bergabung dengan siapapun yang menanamkan kebencian, yang rusak hati Anda, sehingga Anda terlatih menjadi pembenci. Lihat, yang Anda jadikan musuh siapa nanti? Keluarga pun mudah kita bermusuhan, rebutan waris di dalamnya. Kalau punya pondok, lihat rebutan pondok di dalamnya. Karena sudah kotor hatinya, sudah bermusuhan di dalam hatinya, sudah biasa dengan permusuhan. Wah, setiap hari ngunjung, ngomongin orang dan sebagainya, seolah-olah sebuah kebenaran. Padahal sudah penuh dengan kekotoran, dia sendiri sudah ingkar.
Bahasanya kenapa kok hidup kayak gini, nyaci maki orang dan sebagainya. Coba beradil. Kiai adalah ulama. Kiai yang ulama hebat. Dia punya anak namanya Gus. Ada Habaib. Ada anak namanya Y. Itu ada macam-macam. Nanti ada kiai punya anak namanya Gus misalnya. Ada Gus yang nggak bener. Apakah gara-gara kau satu Gus yang nggak bener semua Gus kita jelekin? Ya nggak juga dong. Nggak adil dong begitu. Kita menemukan Gus-Gus yang hebat-hebat, Gus-Gus yang Masya Allah, Gus-Gus yang cerdas-cerdas, Gus-Gus yang Masya Allah tawadu ada. Memang ada satu dua Gus yang aneh-aneh sombong dengan bapaknya. Apakah kita langsung menghukumi semuanya begitu? Adil dong. Sudah, pokoknya satu dah. Kalau Anda ngikuti hawa nafsu akan habis. Akan dibawa oleh syaitan, hawa nafsu hancur. Dan hati kecil Anda akan tahu bahasanya itu tidak benar. Itu suka ngadu domba, itu mengajak permusuhan. Hidup itu perlu indah. Dan ingat, yang dengan keindahan dia akan beruntung dan dia akan selamanya indah. Nggak perlu kalaupun Anda dicaci dan diolok, nggak perlu membalas cacian dan olokan. Orang mencaci memang sifatnya begitu. Kalau Anda caci, Anda balas, dia akan tambah jadi. Dia memang hobinya begitu kok, cari lawan kok. Maka Anda menjadi orang bijak. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, cucunya bagi Nabi SAW, di saat dicaci dan diolok, tidak pernah membalas dengan apapun. Hanya berkata, yang tidak ketahui tentang kejelekanku lebih banyak dari yang ketahui. Itu artinya bahwasanya Anda jangan, bukan ini saja urusan nanti. Ini rambu-rambu secara umum, bukan urusan ribut kasus tentang Mbak Alawi, bukan kasus Gus-Gus, kasus ini. Termasuk nanti pemilihan umum. Karena ini permasalahan akan ada setiap tahun macam-macam. Ini kan propaganda syaitan untuk menjadikan orang bermusuhan. Pemilihan umum ribut, pemilihan bupati ribut, gubernur ribut, sampai nanti biasa pemilihan masjid juga ribut, permusuhan. Karena tidak biasa dengan kesejukan hati, sehingga orang yang menjadi sekian bermusuhan. Lihat dengan istrinya pun sudah nggak mesra itu nanti ribut dengan istrinya hanya gara-gara sepele saja, gara-gara garam kurang garam dan sebagainya, ribut di rumahnya. Jadi tolong ayo sejuk hati. Ingat Rasulullah, umat Nabi Muhammad SAW, Nabi mengajarkan keindahan, dan Anda punya otak, punya pikiran, punya kecerdasan. Anda bisa memilih mana yang Anda pilih. Anda ikut mana kira-kira? Anda ikut mana? Ya, siapa yang mengajarkan kelembutan? Siapa yang mengajarkan keindahan? Itulah yang Anda ikuti. Karena apa? Itulah kesejukan Anda. Itulah kebahagiaan Anda. Bahkan saat ini dalam hidup Anda ini tidak mencaci Fir'aun pun tidak disalahkan kok. Fir'aun yang jelas-jelas jelek, kita tidak mencaci pun tidak salah. Sekarang mohon maaf, umat Nabi Muhammad, keluarga kita sendiri kita caci dan kita olok. Ini kerjaan apa? Kalau bukan keberhasilan dunia syaitan, dunia iblis di dalam propaganda umat agar berantem ribut. Umat Islam seolah-olah banyak, tapi kerjaannya berantem-berantem. Ingat, bergurulah Anda kepada orang yang lesannya terjaga, tidak pernah menyebarkan kebencian. Ada penjelasan Nabi yang itu berlaku bagi setiap orang beriman. Man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi. Siapa saja di antara kamu yang menyaksikan, melihat ada perbuatan yang mungkar, melanggar konstitusi, maka orang itu punya kewajiban untuk mengubah, ya, taghyir. Kita ingat kalau taghyir itu ketika ngaji jurumnya itu kan al-i'rabu wa taghyiru awakhir kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhil 'alayha lafdhan aw taqdiran. Yaitu berubahnya akhir kalimat. Artinya apa? Kalimat itu tidak berubah, yang berubah itu akhirnya. Artinya kalau dari mim ha mim dal, ya tetap mim ha mim dal. Cuma bisa Muhammadun, Muhammadin, bisa Muhammadan tambah alif gitu. Tapi mim ha mim dalnya tidak berubah. Artinya apa? Ketika Nabi memerintahkan supaya kita melakukan merubah yang kemungkaran itu, bukan dengan menyakiti orangnya, bukan dengan membunuh orangnya, tetapi bagaimana perilaku itu diubah. Yang tadinya majrur mungkin jadi marfu', atau minimal jadi mansub gitu. Yang tadinya rendah menjadi tinggi atau menjadi wajar normal itu. Itulah makna taghir. Falyughayyirhu, maka setiap muslim yang menyaksikan adanya kemungkaran harus melakukan satu tindakan yang bisa merubah kemungkaran itu menjadi kebaikan. Seseorang yang melakukan kemungkaran sehingga berubah menjadi melakukan kebaikan dengan apa? Biyadihi,
dengan tangannya. Jangan pula difahami mengubah kemungkaran dengan tangannya itu nempeleng orang atau membacok orang atau borgol orang, lempari orang, bukan. Karena tujuannya jangan sampai merusak orang itu, tapi orang itu menjadi lebih baik. Nah ini baru bisa difahami apabila kita lanjutkan dengan teks berikutnya. Fa illam yastati'. Jika dia tidak mampu, istita'ah itu bukan qudrah. Beda. Istita'ah itu artinya punya kapasitas. Kan semua orang juga bisa lempar orang, mukul orang bisa, semua orang bisa. Tapi kok ada fa illam yastati'? Artinya apa? Jika dia tidak punya kapasitas untuk melakukan tindakan pengubahan kemungkaran menjadi kebaikan dengan tangannya, berarti merubah kemungkaran dengan tangan itu bukan dalam pengertian main tabok aja, main pukul, main bacok, bukan. Artinya apa? Kerjaan tangannya bisa merubah orang itu menjadi berbuat baik, kebijakan misalnya. Tangannya dengan tanda tangannya, kebijakannya, karena dia punya kekuasaan. Oleh karena itu maka para ulama memahami bahwa kelompok yang pertama ini adalah kelompok pemegang kekuasaan yang punya kekuatan, yang membuat orang itu jera melakukan kejahatan. Misalnya ada menteri yang korupsi atau menteri yang melakukan tindakan yang kurang baik di negeri ini, maka yang punya istita'ah di sini adalah Pak Presiden. Dengan tangannya Presiden tulis apa dimutasi atau dipecat atau dia apa, dipindahkan tugasnya atau diperingatkan, maka dia akan berubah. Nah, jika orang tidak bisa melakukan tindakan pengubahan keburukan itu, kemungkaran itu dengan tangannya, pabilisanihi, maka dia mungkin punya kapasitas untuk berbicara yang dengan pembicaraan itu bisa mengubah kemungkaran. Nah, dalam Al-Quran kalau kita temui, para nabi itu bicara dengan orang-orang jahat. Nabi Ibrahim bicara dengan Namrud, Nabi Musa bicara dengan Fir'aun, dan Nabi kita juga bicara dengan Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Pembicaraan itu tidak diekspos di luar. Ya, satu. Yang kedua, bicaralah kepada orang yang kau lihat dia melakukan kemungkaran, qaulan layyinan, dengan tutur kata yang lemah lembut. Lu saya kan nggak bisa ketemu dengan presiden, berarti bukan istita'ah Anda di situ. Anda tidak punya istita'ah di situ. Bukan hak Anda bicara di situ. Bukan tugasnya. Maka Anda bisa menyampaikan pesan-pesan Anda melalui orang-orang yang memungkinkan sampai nasihat Anda kepada presiden. Nggak usah gengsi. Tapi saya kan mau ketemu langsung dengan presiden. Nggak bisa. Kalau Anda bertemu dengan kami-kami, dengan tukang bakso, setiap saat bisa bertemu. Memangnya presiden cuma urusannya satu orang saja. Dan nanti kalau bertemu dengan Anda juga kan Anda jadi tenar. Sementara mungkin presiden jadi rendah dong. Jadi bicara langsung dengan orang yang memang punya dianggap melakukan pelanggaran konstitusi atau kemungkaran. Bicara langsung. Yaitu tadi, saya nggak bisa bertemu, mau ngomong kemana? Berarti bukan kewajiban Anda. Aksesnya dia susah. Anda tidak punya istita'ah sampai ke situ. Ingat ya, kata istita'ah sama dengan haji. Man istata'a ilaihi sabila. Pengertian istita'ah itu apa sih? Az-zad bar rahilah. Semua orang muslim wajib naik haji. Tapi kalau tidak punya bekalnya, tidak ada kendaraannya, maka tidak istita'ah. Jangan ngotot, saya harus naik haji. Iya, tapi Anda nggak punya duit. Loh gimana? Saya punya duit, tapi kan kena waiting list sekarang tambah lagi. Maka istita'ah Anda menjadi gugur karena tidak ada istita'ah yang wajib, Anda tidak punya istita'ah, tidak wajib naik haji. Jangan maksa. Nah, kalau begitu di mana saya? Fa illam yastati. Yang kedua, jika dengan lisan Anda juga Anda tidak punya kapasitas untuk bicara kepada orang yang dianggap melakukan pelanggaran atau melakukan kemungkaran, maka taghir Anda, usaha Anda melakukan perubahan kemungkaran orang supaya menjadi kebaikan itu pami kolbi. Maka dengan hatinya. Nah, hati ini pengertiannya dua. Nanti ada yang mengatakan dengan mengingkari. Dengan mengingkari saja Anda tidak ridho dengan perbuatan itu, sebenarnya Anda sudah melakukan taghir. Dan yang kedua dengan doa. Sekelompok orang seenaknya menghina-hina habaib. Habaib dikatakan nasabnya palsu, bahkan dikatakan habaib semua keturunan Yahudi, kurang ajar. Dia Yahudikan para habaib, saudara. Enggak sampai di situ, dia mau adu domba kita dengan para
kiai, para ulama. Saya mau tanya, yang begini saudara biarkan atau lawan? Parangnya, badiknya, apa yang kita punya, cuman jangan dibawa-bawa di jalan, taruh di rumah. Kita punya persiapan saudara. Kalau besok mereka coba-coba ganggu kiai kita, ulama kita, pimpinan pondok pesantren kita, mengganggu habaib, mengganggu ba'alwe, rame-rame kita lawan mereka. Sayangnya akan komandokan perang melawan mereka saudara. Saya sampaikan kalian, hei para pejabat, hei para pemerintah, jangan mentang-mentang kalian pejabat terus semena-mena kepada rakyat. Mau penjarain, gak ada urusan saya. Muak saya lihat ini negara kacau seperti ini saudara. Mau penjarain. Saya setiap kali masuk penjara udah saya bilang, setiap kali Bahar bin Smith masuk penjara, saya udah bilang, hei, bukan kaki saya yang ada di bawah penjara, tapi penjara yang ada di bawah kaki saya saudara-saudara. Nabi SAW pernah dibully nggak? Sering. Nabi marah, Nabi ngomel, Nabi caci maki? Enggak. Kalau mau berdebat dengan cara yang baik, jadi jangan dengan emosi, jangan dengan marah-marah, caci, jangan. Ini tidak diajarkan oleh Allah cara seperti ini. Nabi nggak pernah, hei kamu tukang sihir, kamu bohong, ya Allah hukum mereka, begitu nggak? Enggak. Hei kamu bukan Nabi, hei kurang ajar kamu, begitu nggak? Enggak. Jauh banget. Faham? Masya Allah. Jadi kalau memang tujuannya lillahi ta'ala, ada apa yang nasab sih? Oh, nasab saya bukan ini. Oke. Selesai kan? Secara sejarah nggak nyambung, secara DNA nggak nyambung, filologi nggak nyambung. Astaghfirullahaladzim. Masya Allah para habib, Masya Allah, ana uhibbukum, ana ini muhibbin. Habib Rizik, Habib Ali Kuitang, Habib Ali, siapa lagi itu, Habib Sehan, Habib, sahabat aneh semua itu. Apakah dengan ada kasus ini kita harus putus persahabatan? Tidak. Misalnya ente Bib, terbukti bukan dzurriyyah Nabi, so what? Kita tetap bersaudara sebagai sesama muslim, sebagai sesama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya sesama orang beriman itu saudara. Mau dzurriyyah mau bukan saudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah sesama saudaramu. Inilah kira-kira tugas fahmi tamami. Faham? Menjelaskan kepada umat bil hikmah, dengan argumen. Mau berdebat dengan cara yang baik. Jadi jangan dengan emosi, jangan dengan marah-marah, caci, jangan. Ini tidak diajarkan oleh Allah cara seperti ini. Faham ya? Ketika ada masalah, yuk duduk bareng. Nabi SAW pernah dibully nggak? Sering. Pernah difitnah nggak? Sering. Bahkan dilempari batu, pernah nggak? Pernah. Nabi marah, Nabi ngomel, Nabi caci maki? Enggak. Qala ta'ala, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Apa firman Allah kepada Rasulullah?
Hanya karena dengan rahmat Allah maka sikapmu menjadi lemah lembut. Kalau kamu bersikap keras, kasar, keras hati, maka mereka akan lari dari sekelilingmu ya Muhammad. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohon akan ampun buat mereka. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka. Nabi enggak pernah, hei kamu tukang sihir, kamu bohong, ya Allah hukum mereka, begitu enggak? Enggak. Hei kamu bukan Nabi, hei kurang ajar kamu, begitu enggak? Enggak. Apa kata Allah? Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun buat mereka, bukan malah dikutuk. Lo mati enggak su'ul khotimah, bukan begitu. Doain. Sekarang pertanyaannya, Nabi sampai dilemparin batu juga nggak marah, nggak mengutuk. Sampai Jibril berbisik sama beliau, ya Muhammad, angkat tanganmu, minta mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, biar aku nanti menjadi pelakunya, eksekutornya. Aku himpit mereka dengan dua bukit. Apa kata Nabi? Jangan Jibril. Nabi angkat tangan juga. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada umatku, mereka enggak tahu. Ampuni umatku ya Allah. Nabi enggak minta ya Allah azab mereka, enggak. Dicaci, azab mereka, enggak. Diludahin, marah, enggak. Kenapa enggak marah? Karena beliau yakin bahwa beliau adalah Rasulullah. Beliau yakin beliau adalah utusan Allah. Coba Usailimah Al-Kadzdzab itu siapa itu? Nabi palsu. Siapa namanya? Musodek yang di sini. Usailimah Al-Kadzdzab. Begitu bilang, Nabi palsu, kamu marah dia. Dimaki-maki Musailimah Al-Kadzdzab, marah dia. Kenapa? Dia merasa dia bukan Nabi. Dikatain marah. Faham? Nabi dikatain Nabi disambitin batu nggak marah. Kenapa? Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menjadi saksi bahwa aku Rasulmu ya Rabb. Nggak perlu pengakuan mereka, cukup Allah tahu. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah bersaksi, yang menjadi saksi bahwa aku adalah utusanmu. Kira-kira paham ya? Ada lagi satu hal yang ingin saya sampaikan. Kita wajib mencintai Ahlul Bait. Betul? Betul? Kita wajib mencintai zuriyah Nabi. Betul? Betul? Dasarnya mana? Nah, ini para habaib atau kita kebanyakan umat Islam ini baca surat Al-Ahzab 33 ujungnya doang. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya aku akan membersihkan dosa-dosamu wahai ahlul bait dan mensucikan kamu sesuci-sucinya. Itu doang ujungnya yang kita pakai. Paham? Lalu kita lihat siapa sih ahlul bait? Menurut surat Al-Ahzab ini siapa ahlul bait? Coba lihat dari ayat 28-nya. Ayat 28 Nabi bunyi, ya ayuhan nabi kulil azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarihkunna sarahan jamila. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu. Nah itu, ini ahlul bait ini istri si Nabi. Katakan kepada istri-istrimu,
Kalau kamu menginginkan dunia dan perhiasannya, maka sini, aku kasih kamu apa? Ummati'kunna. Mut'ah itu hadiah. Aku kasih kamu hadiah. Tapi aku ceraikan kamu dengan cara cerai yang baik. Jadi Nabi diperintah oleh Allah, ya Muhammad kasih tahu tuh harim-harim ente itu. Ada berapa istri Nabi? 11, termasuk Siti Khadijah. Jadi yang hidup 10. Kasih tahu tuh istri-istri ente, kalau dia menginginkan dunia dan perhiasannya, ceraiin. Kasih hadiah dah yang dia mau. Tapi wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah wa darul akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Tapi kalau kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, sesungguhnya Allah akan memberikan pahala yang besar buat orang-orang yang muhsinat, yang muhsinin di antara kalian. Hai istri-istri Nabi, terus ayat 30 apa? Ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal adabu dhi'afain. Hai istri-istri Nabi, barang siapa yang diantara kamu berbuat kefasikan yang nyata, azabnya 2 kali lipat. Istri-istri Nabi ini ahlul bait. Kalau kamu berbuat kefasikan yang nyata, azabmu 2 kali lipat loh. Lalu ayat ke-33-nya nih saya lanjutin. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna shalah wa atina zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Kamu tinggal di rumah, hai istri Nabi, jangan keluar rumah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan berkelakuan seperti perempuan-perempuan jahiliyah yang dulu. Wa aqimna shalah, tegakkan salat. Wa atina zakah, laksanakan zakat. Wa ati'na Allah wa rasulah, taati Allah dan Rasulnya. Baru Allah mengatakan innama yuridu liyudhila ankum rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Baru aku bersihkan kamu dari dosa-dosamu dan aku sucikan kamu sesuci-sucinya. Faham? Faham? Jadi siapa ahlul bait? Dalam surah Al-Ahzab ya istri Nabi. Dalam surah Al-Ahzab. Lain lagi kalau kita lihat hadis ada mengatakan ahlul bait itu saya, Ali, Hasan wa Husain, Fatimah. Tuh. Tapi pada intinya siapapun ahlul bait itu kalau mau dibersihkan dari dosanya, mau disucikan sesuci-sucinya, itu syaratnya tadi. Jangan berkelakuan kayak orang jahiliyah dulu. Harus menegakkan sholat, harus bayar zakat, harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Baru dibersihkan kesalahanmu, baru disucikan kamu sesuci-sucinya. Faham? Faham? Selama ini kita salah kaprah tentang ini, sehingga oknum habaib ujungnya doang dipakai. Innama yuridullah yudhhiba ankum rijsa. Kita ini akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan kita mengatakan, "Oh, sampai saya cerita waktu zaman saya muda." Saya ceritakan di podcast itu. Waktu saya muda ada satu habib mengatakan begini, "Hei, itu kalau ada habib mabok, berzina, berjudi, jangan kata apa-apa. Dia ahli syurga." Kenapa? Karena dia dibersihkan oleh Allah dosanya, disucikan sesuci-sucinya. Ini kan Masya Allah harus diluruskan. Kalau enggak kesian mereka juga nantinya. Dan kita salah paham.
Kalau ada Nabi salah jangan nasihatin, ada Habib saja nasihatin. Dia disucikan sama Allah. Faham? Faham? Nah jadi sampaikan ini kepada semua dengan ilmu, dengan argumen, bil hikmah wal mi'azatil hana, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, sampaikan dengan cara yang baik. Nasihat yang baik, berdebat dengan cara yang baik, jangan marah-marah. Nggak disuruh sama Nabi itu. Jangan teriak-teriak, nggak disuruh sama Nabi. Bil hikmah, dengan bijaksana. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ternyata nasab tidak jadi ukuran keselamatan dan kebahagiaan buat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya Nabi saja nggak ada privilege. Anaknya Nabi, coba lihat tuh, anak Nabi masuk neraka. Anak Nabi Nuh, bapaknya Nabi masuk neraka. Bapaknya Nabi Ibrahim alaihi salam, bininya Nabi masuk neraka. Nabi Lut alaihi salam, pamannya Nabi masuk neraka. Abu Jahal dan Abu Lahab. Ente siapa? Mau bebas dari neraka emang ente siapa? Kan begitu.